kunci kebahagiaan dunia akhirah. Yang pertama, shadaqatun jariyah bisir wal idhar. Sodakoh yang mana kata beliau walaupun sedikit tapi rutin. Bisir wal idhar, mau itu sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan, tapi rutin ya, setiap hari. Nominalnya nggak mesti besar, tapi setiap hari. Antum lagi ada kesulitan, nah ngomongin kesulitan lagi tuh, yang galau tadi itu ya, ada permasalahan, sodakoh, gope, lo gope ya, ada masih ada sih koin gope, apa 1000 sekarang, 1000 dah ya. Antum punya 1000 tuh setiap hari taruh di masjid, mana kek, yang mana menjadikan jariah antum. Kalau bisa yang sembunyi-sembunyi jam 1 malam tahajud, taruh kan nggak ada yang tahu. Ya begitu ya, misalkan jadi kita juga tahajud, kemudian kita juga sedekah ya, mancingannya banyak gitu, umpannya banyak ya, akhirnya insya Allah itu menjadikan sebab bahagia. Dan bandingnya memang beda pahala sedekah sir sama idhar 70. Kalau sir itu 70 pahalanya, kalau idhar 1, jadi bandingannya 70 kali lipat, memang beda. Jadi memang kalau bisa usahakan kita sedekahnya yaitu secara sembunyi, nggak boleh ada yang tahu, nggak usah ada yang tahu ya, karena memang orang yang sedekahnya sering sir itu biasanya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan nanti daripada tanda-tanda kesolehannya di akhir hidupnya. Ya, orang nggak sangka-sangka, ini orang biasa aja, pas meninggal ya Allah yang antar luar biasa, yang perhatian luar biasa. Nah ini orang yang sering sedekah, Allah tunjukkan ketika sudah wafat. Jadi orang sering sedekah yang sir ya, yang sir itu nanti Allah tunjukkan nanti pas wafatnya. Jadi banyak yang doain ya, banyak daripada orang yang takziah, yang nganterin, yang tahlilin begitu. Ya, jadi kalau kita sering sedekah, bahagia di dunia dan di akhirah. Bahkan di amalan yang mana sudah terputus amalan yang lain, termasuk ini belum masih nyambung. Sedekah. Betul ya? Sedekah. Yang pertama apa? Sedekah. Ini kunci kata guru Al-Faqir. Yang kedua, al-istighfaru fi ana'al lail wan nahar. Istighfar di setiap harinya minimal berapa kata beliau? 100 paling sedikit. Karena ikutin Nabi, tapi kalau bisa lebih. Karena Nabi istighfarnya 100, itu pun yang Nabi ucapkan. Kalau mungkin kalau misalkan yang sebetulnya lebih dari itu. Ya, dan Nabi maksum, terjaga, enggak pernah maksiat, enggak pernah berbuat dosa. Istighfarnya 100 lah, kita dosa mulu masa 100 kan begitu. Malu ya. Istighfar mau gimana? Bebas, astagfirullahaladzim itu paling minimal ya. Atau mau baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah ini namanya sayyidul istighfar. Baca ini minimal 100 ya. Dan istighfar manfaatnya, mungkin udah diajarin nama guru kita ya, selain daripada mendapat ampunan dosa, juga insya Allah meninggikan derajat dan juga dipermudah rizki. Jadi gampang nggak? Jadi bahagia nggak kalau banyak duit? Banyak bahagia kan? Maka banyak istighfar. Kita kepengen banyak duit, istighfar banyakin. Nanti duit datang, nyari dulu tetap ikhtiar ya. Ngepet aja pakai ikhtiar gitu ya. Tahu ngepet ya? Tahu nggak? Ya, ikhtiar nggak dia? Ikhtiar tapi jalan yang salah. Kalau kita, alhamdulillah nih contoh nih. Al-Faqir alhamdulillah tahu, Sahrul nih kebetulan rumahnya di Maharta. Al-Faqir, Sahrul kemarin Maharta, alhamdulillah guru kita punya usaha dagang. Nah, jadi beliau ini karena ilmu, karena Nabi Muhammad dulu dagang, beliau aplikasikan juga dagang. Dagang itu selain dapat uang juga dapat pahala apa? Sunnah. Karena Nabi mengerjakan hal tersebut, maka dapat pahala. Ya, semuanya dagang, yang beli siapa? Gak usah takut. Emang kalau orang dagang di pasar kan semua dagang, yang beli ada nggak? Ada. Jadi nggak usah takut, dagang. Nanti yang beli ada masing-masing. Ya, jadi ada rezekinya masing-masing, nggak usah takut. Ada yang disebut pasar ikan, ikan semua kan? Kalau dipikir-pikir kan, orang ikannya sama, ikan yang beli siapa? Kan begitu. Tapi ternyata ada kan? Nah itu namanya ikhtiar. Ya, kalau ikhtiar tinggal sisanya tawakal. Allah nanti yang nentuin. Jangan takut, pasti nanti ada rezeki.
Yang kedua istighfar. Nih santri-santri banyak-banyak istighfar supaya apa? Supaya dimudahkan rizki apa? Rizki yang utama yaitu mendapat ilmu yang manfaat. Itu yang utama rizkinya. Ya, kalau santri kan tujuannya nuntut ilmu, bukan nuntut makan, bukan. Bukan nuntut uang. Uang datang sendiri dikirim nama babanya. Begitu kan? Nitong belajar, ya, nggak usah mikirin uang. Nitong dikasih makan, di sini dikasih makan kan? Jadi nggak asal nyari makan, istighfar nyari ilmu, begitu. Ya, kalau santri begitu. Jadi nggak usah mikirin duit, nggak usah mikirin makan, tinggal belajar enak. Nih, apa kira alhamdulillah ngerasain pesantren. Sekarang kepengen pesantren lagi, karena dulu banyak mainnya. Banyak main, banyak bengong, banyak ngobrol. Akhirnya ya begini jadinya dah. Ya, setengah-setengah. Ya. Tapi alhamdulillah berkah. Karena yang utama berkah. Kalau orang mondok berkah hidupnya. Percaya nggak percaya? Orang mondok sama nggak mondok beda. Hidupnya berkah. Walaupun dia mondok cuma sebentar berkah. Mondok cuma seminggu misal berkah hidupnya. Karena dia punya ikatan. Nah, itu yang berat, itu yang mahal. Ikatan itu yang mahal, itu yang cari. Ya, bahasanya sudah diterima jadi murid begitu sama gurunya. Adapun dia nggak betah ya Allah alam. Ya, syukur-syukur betah terus. Ya, nyambungin dari tali daripada perjuangan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang ketiga, as-salatu 'alan nabiyil mukhtar. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita semua insyaallah setiap malam Khamis selalu baca salawat ya. Ini manfaatnya luar biasa. Man shalla alaihi wahidan sallallahu biha asyran. Allah Subhanahu wa taala balas 10 salawat yang kita baca satu kali dengan balasan 10 rahmat. 10 rahmat. Bukan rahmat orang sini, bukan ya. Rahmat itu kasih sayang Allah ya. Kalau rahmat orang sini tergantung, kalau kebetulan ganteng ya ganteng ya. Kebetulan hitam ya hitam dah itu si rahmat ya. Tapi rahmat yang dimaksud adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti kita masuk ke surga, udkhul jannata birahmat. Kan gitu kata Allah. Masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmat. Nanti yang masuk surga nih, yang bisa masuk surga juga karena rahmat Allah. Makanya kita banyak-banyak salat supaya dapat banyak rahmat sehingga kita dapat kasih sayang Allah. Kita semua termasuk jadi penghuni surga. Kan begitu? Ya. Wa hatta alaihi asyra khati'atin. Kemudian kata Nabi, orang yang baca salawat satu kali dibalas apa? Dengan 10 kesalahannya dihapuskan. Kesalahannya dihapuskan. Kita punya salah ke 10 kesalahan, satu kali salawat dihapuskan. Makanya orang yang banyak salawat hidupnya jadi tenang ya, tentram, adem, nyaman ya. Galau-galau hilang dan nggak ada tuh begitu ya. Wa rafa'a ali asyrat. Kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 10 derajat. Satu kali salawat, Masya Allah, salawat. Kata guru fakir minimal 100 sehari. Ini santri ini baca coba 100. Selawatnya bebas. Allahumma shalli ala Muhammad. Semangat itu paling pendek. Mau selawat yang lain, Atibil Qulub, ada Fatih, ada Sabil Busyra, ada apa? Nur Anwar, kemudian ada apa lagi? Salat apa lagi? Nariyah. Banyak salawat ya. Ada salawatnya Habib Abu Bakar Segaf ya. Ada salawatnya Habib Soleh Tanggul ya. Banyak salawat antum baca yang mana aja boleh. Tapi yang penting bentuknya salawat sehari 100 kali. Masya Allah, antum tinggal hitung sendiri. Tinggal hitung sendiri kalau bisa.